Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fatia Ramadhani, saya dari kelas 10-6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas kimia saya, yaitu yang pertama penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr, yang kedua penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode pada unsur golongan A dan unsur golongan B. Oke, tanpa lama-lama langsung aja ke yang pertama. Nah, yang pertama ini ada penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr. Sebelum kita kasih contohnya, kalian harus tahu dulu nih, kalau Niels Bohr itu punya subkulit atau kulit. Tiga dua. Nah, ini subkulitnya. Jadi di masing-masing subkulitnya dia ada muatan elektronnya nih. Kayak K muatan elektronnya 2, L muatan elektronnya 8, M 18, N 32, O 50, P 72 dan Q 98. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke contohnya. Nah, teman-teman lanjut. Di sini aku pakai contohnya yang 56 itu unsur dari Ba. Nah, jadi kalau kita dari penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr ini, kita cuman nyari unsur kulit terakhir. Kulit terakhir itu dia menentukan elektron valensinya. Jadi caranya itu kita tambahin aja nih teman-teman, dari kulitnya ke kulit selanjutnya. Kita mulai dari kulit yang pertama, yaitu kulit K. Kulit K ini bermuatan 2. Jadi kita tulis 2. Lanjut ke kulit L 8, berarti kita tulis 8. M 18, kita tulis 18 di atasnya. Terus N 32. Tapi kalian jangan langsung tulis, kalian bisa tambah dulu, takutnya kelebihan. Jadi 2 tambah 8, 10 tambah 18, 28. Berarti 28 untuk mencapai 56. Kira-kira 32 ini cukup nggak teman-teman? Kayaknya enggak ya. Kalau 28 tambah 32 itu udah 56 lebih. Jadi kita bisa naruh kulit N-nya ini pakai kulit M. Jadi kulit N-nya ini kita ganti jadi 18. Kita bisa tulis kayak gitu ya. 18. Nah, lanjut di ini hasilnya udah berapa nih? Kita tambah ya. Ini 10. 10 tambah 18 28. 28 tambah 18 itu hasilnya. Nah, lanjut 28 tambah 18 itu hasilnya 40. Nah, berarti masih bisa kan? Masih kurang ininya. Lanjut ke kulit selanjutnya, itu kulit O. Nah, dari kulit O kalau kita tambah 18 lagi, itu otomatis berarti lebih dari 56. Jadi nggak usah ya teman-teman, nggak bisa. Lanjut, berarti kita isinya kan 32 nggak bisa, 18 nggak bisa. Kita pakai yang atasnya 8. Kita berarti pakai 8. 46 tambah 8 itu hasilnya 54. Lanjut kulit selanjutnya kulit T. Nah, kalau kita tambah 8 lagi kan nggak bisa nih teman-teman, hasilnya jadi 58, jadi ngelebihin 56. Kita pakai aja subkulit atasnya lagi, yang paling kecil, yang kira-kiranya cukup, itu 2. Berarti kita tulis 2. Nah, tapi kalau sekiranya teman-teman misalkan nih kulitnya tuh 2 kelebihan juga 8 tapi kurang, kalian bisa tulis 3 atau 4 sampai sepasnya dia. Yang penting nggak kelebihan, yang nggak kekurangan, jadi harus pas 56. Ini udah pas ya teman-teman, berarti ini udah 56. Nah, berarti ini udah ketahuan nih teman-teman, elektron valensinya itu ada di 2, di subkulit terakhir. Berarti ini menentukan elektron valensi. Oke, nomor 1 kayak gini aja, gampang kan? Kita tinggal nyari, ditambahin, dan ketemu yang di kulit terakhir. Dadah. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Yang nomor 2 ini ada penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode. Yang pertama-tama kita bakal bahas yang penentuan keempat bilangan kuantum. Kalau kita mau nentuin keempat bilangan kuantum, kita harus tahu dulu nih ada cara buat kita nanti menghitung unsurnya. Di sini aku bakal pakai yang golongan A dulu ya. Nomor 2 kita pakai golongan A.
Jadi kita harus bisa bikin ini teman-teman. Ini ada tabel buat kita ngitung unsurnya, nomor golongannya, jumlah golongan. Oke, yang kita cari itu nanti di penentuan keempat bilangan kuantum itu ada 4. Ini aku hapus dulu ya teman-teman. Nanti itu caranya urutannya dari 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, kayak gini-gini aja nih. Ada kan ini ada garisnya nih. Urutan-urutan gini aja teman-teman. Lanjut, yang kita cari itu kalau di penentuan keempat bilangan kuantum ada 4 yang kita cari. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau biasa lambang itu N. Nah, N ini cara nyarinya itu ada dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini dari mana nih taunya? Nanti kalau kita hitung, kita lihat nih dia tuh di terakhirnya itu urutannya tuh yang keberapa. Kalau misalkan 3S pangkat 2 berarti dia di bilangan kuantum utama itu 3 gitu teman-teman, sesuai nanti di akhirnya. Yang kedua ada azimut atau biasa lambang itu L. Kalau azimut ini ada ketentuannya, kalau terakhirnya itu S, P, D atau F, D ini ada jumlahnya. Kalau S itu jumlahnya 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Maaf ya teman-teman kalau ngomongnya agak belibet terus. Nah, lanjut ada kita cari magnetik atau M. Magnetik ini ada hampir sama sih sama yang ya. Oke, lanjut. Caranya itu kalau S dia sama muatan awalnya 0, tapi kalau di sini ada bedanya. Kalau S dapat kotaknya itu 1. Kalau S ini ada kotaknya itu 1. Dan ini 0 muatan awalnya. Kalau P itu kotaknya dia 3 dan muatan awalnya itu 1. Lihat di sini aja. Kan ini P1 ya teman-teman, tapi ini tulisnya min 1, 0 plus 1. Lanjut ada yang D. Kalau D itu kotaknya ada 5. Muatannya ini min 2 awalnya, kan ini 2, jadi muatannya awalnya min 2, min 1, 0 plus 1 dan plus 2. Kalau F itu ada 7 kotak, dia banyak. Ada 7 kotak dan muatannya pertama 3, berarti kita tulis min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Urutan aja ya teman-teman. Nah, nanti di dalam kotak-kotak ini bakal ada garis naik atau turun. Jadi, nah lanjut setelah magnetik ada spin. Nah, spin ini kita tuh nyarinya berkaitan sama magnetik karena dia kayak gini. Bentar aku tulis dulu. Nah, kenapa bisa ada ini sama ini? Karena nanti di kotak-kotak ini kita bakal isi nih teman-teman. Bentar nih dihapus dulu. Nah, isinya itu sesuai pangkat terakhir. Kalau pangkat terakhirnya 3, kita tulisnya kayak lambang ini ya teman-teman. Ini lambang ini sama ini. Kalau misalkan pangkat terakhirnya 3, berarti kita tulis di sininya nih, di kotak-kotaknya ini sesuai ya, dapetnya kotak yang berapa. Misalkan 3 kan pangkat terakhirnya, ini berarti kita pakai yang atas dulu, 1, 2, 3. Nah, kayak gitu aja, gampang kan. Kalau misalkan pangkat terakhirnya 6 gimana, tapi cuma dapat kotak 3. Nah, kalau kayak gitu kita langsung balik aja lagi ke awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu teman-teman. Tapi kita baliknya ke bawah. Dia miringnya nih ke bawah kayak gini ya. Pokoknya kayak yang aku contohin. Nah, gimana nih cara nentuin yang spin ini? Kita dari yang kita bikin terakhir. Kalau kayak tadi aku 6, terakhirnya berarti di sini kan teman-teman. Aku angka kebalik, berarti kalau kebalik terakhirnya hasilnya itu setengah. Tapi kalau aku angka terakhir itu ke atas gini, itu dapatnya 1 tambah plus setengah gitu. Jadi sesuai aja ya. Oke, langsung aja kita buat contohnya untuk mencari
penentuan keempat bilangan kuantum. Ini kita hapus dulu. Dihapus. Di sini aku bakal pakai golongan yang A, yang CS. CS itu jumlahnya 55. Atomnya 55. Nah, kita bikin urutan yang kayak tangga tadi ya teman-teman. Urutannya itu ada 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, Nah, jadi ini sambil ngitung ya pangkatnya, jangan sampai kelebihan. Pangkatnya kita harus hitung sampai 55 sesuai nomor nomor apa ya? Bentar. Sesuai nomor atomnya nih. Kalau nomor atomnya 55, kita juga harus ini urutinnya sampai pangkatnya itu cukup 55. Jadi kita tambah aja nih 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 gitu sampai 55. Lanjut kita cari bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama N. Bilangan kuantum utama itu kita cari dari yang terakhir nih. Terakhirnya 6, berarti kita tulisnya 6. Kalau yang lanjut kita cari azimut. Azimut ini kita lihat dari subkulitnya. Subkulitnya kalau terakhir apa nih? Kalau terakhir S berarti kayak tadi ya, S itu 0. Lanjut ada magnetik. Magnetik ini kotaknya dapat 1. Kotaknya dapat 1, ini 0. Nah, lanjut lagi ada bilangan kuantum spin. Nah, kita lihat nih, ini kan pangkatnya 1, berarti kita tarik garisnya 1 aja ke atas. Spinnya ini kita kan cuma 1 kali, berarti hasilnya plus setengah. Nah, gitu nih teman-teman kalau cari penentuan bilangan kuantum keempat. Lanjut kita cari letak sama golongan periodenya. Letak, golongan, serta periodenya. Cara nyarinya itu gampang. Kalau ini kita tinggal cari golongannya itu dari, kita batasi dulu. Jadi golongannya itu dari ini yang terbesar. Ini yang terbesar. Yang terbesar ini ada di angka 6. Ya kan? Berarti dia golongannya 6. Periodenya itu kita tambah nih. Kalau periode itu cuman S yang bisa berdiri sendiri. Kalau yang P, D atau F dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau terakhirnya P kita tambah ke 6. Kita tambah ke S, cari S terdekat. Kalau ini kan udah terakhirnya S, berarti kita nggak usah tambah lagi nih si angka pangkatnya ini. Kita tulis aja 1. Ya kan, ini kan 6S pangkat 1, berarti dia periode 1. 1 apa? 1 yang A. Golongan sama periode udah paham belum? Kalau nyari golongan pokoknya yang angka terbesar, ini kan terbesar ada 6. Kalau nyari periode itu intinya yang bisa berdiri sendiri tanpa ditambah itu S. Jadi kalau ini belakangnya S, pangkatnya nggak usah ditambah. Kalau misalkan angka akhirnya ini P atau D atau F, dia harus ditambah ke S yang terdekat. Pangkatnya yang ditambah. Karena ini kan udah S ya, berarti kita nggak usah tambah nih pangkatnya. Jadi ini udah 1A gitu teman-teman. Jadi kalau ada juga S dan T itu dia golongan A. Kalau misalkan D itu dia golongan B, dan kalau F itu dia golongannya laktanida. Ini harus diingat-ingat juga ya, laktanida gitu. Karena ini S berarti dia A ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini sama, cuman bedanya kita pakai golongan yang B. Aku pakai contohnya golongan yang NB. NB ini muatannya apa? 41.
Karena kita harus urutin dulu nih dia sampai berapa. So, ada 1S maka 2S 42 2 pangkat 6 3S pangkat 2 3S pangkat 6 4S pangkat 2 Nah kayak gini. Ini kan udah ke jumlah ya, udah pas jumlahnya ada 41. Lanjut kita langsung aja cari bilangan kuantum utama. Kalau nyarinya sih sama sih, bilangan golongan A atau B. Kalau nyari bilangan keempat kuantumnya, N-nya ini dia terakhirnya nih ada di angka 4. Berarti kita tulis 4. Azimutnya dia kan D. Berarti kalau D tadi berapa? Kalau D tadi 2. Kita tulis 2. Magnetik kalau D dia dapat kotaknya ada 5. Nah 5. Berarti ini muatannya min 2, min 1, kosong, plus 1, dan plus 2. Lanjut aja kita langsung kasih garis. Garisnya itu kan dia pangkat 3 ya teman-teman. Berarti kita garisin 3. 1, 2, 3. Nah kita ingat-ingat nih tadi berhentinya di sini. Berarti spinnya itu kita plus 1,5 karena kita tadi kan berhentinya di garis yang menghadap ke atas, berarti plus. Kalau menghadap ke bawah itu min. Lanjut kita cari golongannya nih, golongan dan periode. Golongan kita langsung dari sini aja ya. Golongannya ini kita cari yang kayak tadi, angka terbesar. Berarti angka terbesar dia 4 ya kan? Ada 5. Yang angka terbesarnya 5. Berarti kita tulis golongannya dia golongan ke-5. Periode. Gimana kalau periode? Nah kayak tadi periode ini dia kan di akhirannya yang ini, akhirnya ini dia D. Berarti kalau D dia nggak bisa kan, yang bisa berdiri sendiri cuman S. Berarti D ini pangkatnya kita harus tambah ke S terdekat. S terdekat ini ada di sini. Kita tambahin aja pangkat 3 ditambah pangkat 2. Itu hasilnya 5. Berarti 5 nih. Nah 5 itu D. Tadi yang aku bilang D itu berarti dia golongan B. Nah udah ketahuan nih, tinggal gini aja. Udah ketahuan golongan 5, periodenya 5B. Ini bilangan mencari keempat bilangan kuantum. N ada ada utama, azimut, magnetik, sama spin. Gitu aja teman-teman. Segini aja tugas kimia saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.